Paginya, ketika mereka lihat lagi, ternyata perkampungan itu tidak ada. Yang mereka lihat hanyalah pohon-pohon besar yang rimbun. Disinilah mereka mulai merasa aneh dan merasa kalau mereka tersesat. Selamat datang di Lucky Channel 99 bersama saya Yoga di episode Kisah Pendaki. Di kesempatan kali ini saya akan menceritakan kisah hilangnya 3 hari di Gunung Ciremai. Pengalaman ini dialami oleh Utis bersama 3 orang temannya ketika mendaki di Gunung Ciremai pada tahun 2002. Sebelum lanjut ke videonya, alangkah baiknya kalian untuk like, komen, dan subscribe untuk support channel ini terus berkembang dan terus berkarya. Karena dengan like, komen, dan subscribe, kalian membantu dan membuat kita lebih semangat lagi untuk membuat video ini. Mari kita lanjut ke ceritanya. Pengalaman ini dialami oleh Utis bersama 3 orang temannya ketika mendaki di Gunung Ciremai pada tahun 2002. Mas Utis bukanlah seorang pendaki, kebetulan saja dia suka nuansa alam. Karena memang di sisi lain, orang tua Mas Utis juga tidak pernah mengizinkan dia untuk naik gunung. Dengan caranya akhirnya Mas Utis bisa mengelabui orang tuanya dan bisa berangkat menuju ke Gunung Ciremai. Dia dan teman-temannya berangkat dengan menggunakan bis dari Terminal Bekasi menuju ke Cirebon. Di tengah perjalanan bis mereka berhenti dan isi bensin atau bahan bakar. Mas Utis dan 3 temannya turun cari cemilan, dan ketika mencari cemilan mereka ditegur sama salah satu orang asing. "Mas, mau ngedaki ya?" "Iya bang." "Kemana?" "Ciremai." Nah, orang asing ini ngaku kalau dia guide. Suka guide anak SMA mahasiswa. Terus dia nyaranin kalau mau ke Ciremai lewat jalur Palutungan aja. Emang rencananya mau lewat mana? Rencana Mas Utis dan 3 temannya lewat jalur Linggarjati. Mending lewat Palutungan, treknya landai, cocok buat yang awal naik Gunung Ciremai. Kalau Linggarjati lumayan cukup curam jalurnya, bahaya untuk pemula. Akhirnya setelah mendengar saran dari mas-mas asing itu, Utis dan 3 temannya memutuskan untuk lewat jalur Palutungan. Singkat cerita, mereka sampai di arah Palutungan dan mereka pun turun cari kendaraan mobil bak untuk menuju ke posko pendaftaran. Jam 10 mereka sampai di pos pendaftaran. Kebetulan itu di hari Rabu. Tapi di situ mereka bingung karena di pos tersebut tidak ada orang sama sekali dan kondisi pos juga tidak layak pakai. Setelah menunggu lama, akhirnya ada orang warga sekitar. Mereka bertanya, "Pak, ini kalau mau daftar naik Gunung Ciremai kemana ya?" "Oh iya mas, tunggu sebentar, saya panggilkan Pak Sandi. Beliau yang bertugas menjaga pos ini." "Oke Pak, baik." Selama menunggu Pak Sandi, Utis melihat foto-foto yang ada di mading dari luar ruangan. Terlihat di mading itu ada foto-foto pemandangan keindahan Gunung Ciremai. Tak lama Pak Sandi datang dan membukakan pintu, mempersilahkan mereka untuk masuk dan melakukan pendaftaran. Di sela-sela itu, Utis melihat foto yang ada di mading lebih dekat. Dan ternyata foto yang Utis lihat dari luar itu foto-foto korban evakuasi Gunung Ciremai, bukan keindahan Gunung Ciremai. Waktu itu sangat diingat oleh Utis adalah korban evakuasi yang jatuh ke kawah, yang wajahnya hancur persis seperti batu.
Dari situ Utis merasa sedikit aneh karena foto yang dilihat dari luar dan dilihat dari dekat itu beda. Cuman si Utis menghiraukannya dan tidak menceritakan ke teman-temannya. Akhirnya mereka melanjutkan registrasi dan Pak Sandi bilang, "Ini rencana mau turun lewat mana, Mas?" "Linggarjati, Pak." "Oh ya udah, nanti mas-masnya temuin dulu batu nisan anak Bekasi. Dari situ nggak jauh kelihatan jalur menuju Linggarjati." "Iya, Pak. Perlengkapan logistik dan lain-lain lengkap kan? Jas hujan bawa?" Sebetulnya mereka tidak membawa, namun karena takut tidak diperbolehkan berangkat, akhirnya mereka berbohong ke Pak Sandi. "Aman, Pak, semuanya," jawab Utis. Mereka pun pamit dan langsung melakukan pendakian, melewati perkampungan, perkebunan warga. Setelah itu barulah mereka sampai di hutan, jalur Gunung Ciremai via Palutungan. Mereka terus berjalan sambil bercanda. Mereka menikmati jalur Palutungan itu dengan view-view dan pemandangan yang lumayan indah. Tiba-tiba mereka tidak menemukan jalan. Jalannya ketutup oleh pohon besar yang tumbang. Mereka diam istirahat sejenak dan berpikir mencari celah di mana jalurnya itu ada. Selang beberapa menit ada pendaki dari atas yang hendak turun. Sekitar 3 orang. Akhirnya mereka bertanya, "Mas, itu jalurnya ketutup ya?" "Iya, Mas, lewat sini aja, nanti ketemu jalur utamanya kok." "Oke, siap, Mas, makasih ya." Akhirnya mereka berjalan menurut arahan dari pendaki yang dari atas itu. Mereka melipir dan berjalan terus. Akhirnya mereka ketemu lagi dengan jalur utama. Tidak lama dari itu, mereka bertemu dengan pendaki lain yang camp di sana. Karena langit mulai gelap, mereka memutuskan untuk mendirikan tenda juga di sana, tepatnya di Cigowo. Malam itu Mas Utis dan temannya masak, bikin kopi, bikin camilan, agar-agar. Mereka juga bagi-bagi camilannya buat pendaki yang camp di sana. Sambil cerita, ngobrol, basa-basi, akhirnya mereka tahu bahwa pendaki-pendaki itu menggelar acara di sana, acara universitas yang ada di sana. Singkat cerita, keesokan harinya mereka bangun pagi dan langsung siap-siap untuk melanjutkan perjalanan. Mereka terus berjalan hingga treknya lumayan menanjak. Mereka tetap melanjutkan perjalanan dengan melangkahkan kakinya dengan sedikit cepat. Tapi karena mereka tidak ada yang tahu jalur ini, mereka cari bareng-bareng. Mereka juga sempat bingung. Dan akhirnya mereka melihat ada plang yang mengarah ke Goa Walet. Mereka memutuskan untuk turun menuju ke Goa Walet. Tapi Peking, teman Mas Utis, bilang, "Break dulu cuy." "Lah kenapa break? Ini napas gua udah gak kuat. Camp di sini aja lah, gak usah muncak sekarang," kata Peking. Di sini Utis dan Peking sedikit cekcok. Karena dilihat dari posisi mereka, puncak sudah mulai kelihatan. Dan kalau diestimasi kurang lebih 3 jam sampai. Melihat Utis dan Peking cekcok, akhirnya teman-teman mereka melerai dengan ambil jalan tengah, yaitu mereka turun ke Goa Walet, baru mendirikan tenda di sana. Akhirnya mereka setuju dan langsung turun menuju ke Goa Walet. Sesampainya di bibir goa, Utis merasa sedikit takut, merasakan hawa yang tidak enak. Sampai di dekat kawasan itu, Utis bilang, "Ya udah, kita diriin tenda di sini." Dan di situ terjadi ketidakcocokan lagi si Peking dan si Utis karena berbeda pendapat, di mana si Peking mengajak mendirikan tenda di dalam goa. Dalam hati Utis, gila, diriin tenda di dalam goa. Dari luar aja goanya kayak gini, apalagi di dalam. Tapi si Peking kekeh maksa untuk tetap camp di dalam goa. Akhirnya Encam nengahin, "Ya udah, mending kita cek dulu ke goanya." Akhirnya yang berangkat
ngecek dalam goa Peking dan Encam, sedangkan Utis dan Naning diam di luar. Sambil menunggu mereka berdua, Utis berharap di dalam hati semoga di dalam goa tidak ada tempat untuk beristirahat. Tiba-tiba si Peking teriak dari bibir goa, "Wah, di dalam tempatnya enak banget, luas, aman." Mendengar itu perasaan Utis makin gak enak dan rasa takutnya pun makin bertambah. Tapi mau tidak mau Utis harus ikut masuk ke dalam goa tersebut. Sedikit menyusuri goa, akhirnya mereka sampai di tempat yang dibilang oleh si Peking. Mereka rebahan selonjoran di sana dan ternyata mereka tidak perlu membuka tenda karena memang tempatnya aman dari tetesan air. Tidak lama dari itu, Utis baru nyadar kenapa goa ini dinamakan goa walet. Karena memang di dalamnya waletnya di sana banyak banget. Waktu terus berjalan dan mereka santai di dalam goa. Tiba-tiba Utis kaget karena pas di depan mereka itu ada lubang lumayan besar. Utis baru saja kelihatan atau baru saja menyadari kalau itu lubang karena memang di dalam goa agak gelap dan samar. Akhirnya Encam mengecek dengan melemparkan batu ke dalam lubang itu. Batu itu sampai di dasar lubang lumayan lama, yang artinya lubang itu dalam banget. Mereka sudah di posisinya masing-masing. Tidak lama dari itu, Naning bilang, "Duh, gua kok kebelet kencing ya?" Utis jawab, "Iya sama, gua juga. Ya udah yuk nyari tempat." Akhirnya mereka berdua kencing di sebelah lubang tadi. Setelah itu mereka melanjutkan tidurnya. Pagi pun tiba, mereka siap-siap packing untuk lanjut puncak. Tiba-tiba si Peking nyanyi lagu, yang mana lagunya tidak ada yang tahu, tapi lagu itu liriknya enak banget. Isi ceritanya dari lagu itu menceritakan keindahan alam, tapi dia terdampar nyasar di situ. Karena Utis kepo soal lagu yang dinyanyikan oleh si Peking, akhirnya Utis menanyakan, "Lagu siapa itu, King? Bagus." Si Peking menjawab, "Lagu apaan?" "Lah, yang barusan lu nyanyiin." Enggak ada yang nyanyiin lagu." Akhirnya Utis tidak melanjutkan pertanyaannya karena mereka berempat berprinsip tidak boleh membahas hal-hal yang aneh selama di situ. Setelah packing, mereka keluar dan langsung menuju ke puncak. Singkat cerita, mereka sampai di puncak. Pemandangannya keren dan Utis kagum dengan view Gunung Ciremai. Mereka duduk nyamil dan duduk santai sambil berdokumentasi di atas puncak Gunung Ciremai. Tiba-tiba ada burung lumayan besar, warnanya agak gelap, bentukannya mirip seperti burung boksai. Burung itu mendekati mereka. Mereka nyoba deketin burung itu dan ngasih cemilan. Mereka heran dan curiga kenapa burung ini kayak jinak banget. Gak lama dari itu burungnya pergi dan Utis ingat kata Pak Sandi. Kalau mereka mau turun ke arah Linggarjati, mereka harus nyari batu nisan anak Bekasi. Akhirnya mereka memutuskan untuk mencari batu nisan tersebut. Selang beberapa menit kayak ada cor-coran gitu dan mereka ngira itu batu nisannya. Mereka berdoa layaknya orang ziarah, kirim doa. Setelah itu mereka lanjut turun menyisiri kawah. Dan ternyata dia ketemu dengan batu nisan lagi. Batu nisannya anak Bekasi yang asli. Terus mereka pada ketawa. Lah, terus tadi yang kita doain siapa? Berarti kita cuma doain patokan biasa doang. Nisan yang asli ini jelas ada tanggal tahunnya ditulis di batu nisan. Utis ingat banget, dia meninggalnya di tahun 2001 dan bulannya bulan April.
Pas banget, pas Utis mendaki saat itu di bulan April. Akhirnya mereka berdoa. Setelah berdoa, karena memang mereka tidak membawa apa-apa, Encam cuma naruh 1 botol air minum sambil bilang, "Gua gak bawa apa-apa, cuman air ini doang, semoga lu gak kehausan." Setelah itu mereka lanjut perjalanan dan akhirnya mereka ngelihat ada jalur turun. Mereka langsung turun ke jalur itu. Terus mereka berjalan mengikuti jalur itu dan tidak lama dari itu jalurnya hilang. Jalurnya buntu, kayak keputus gitu. Akhirnya mereka memutuskan putar balik, naik lagi ke atas kawah. Setelah itu mereka menyisiri kawah lagi, nyari jalur turun yang menuju ke arah Linggarjati. Gak lama dari itu mereka nemu jalur turun. Tanpa pikir panjang mereka langsung turun dengan langkah sedikit cepat. Singkat cerita mereka sampai di daerah yang penuh dengan edelweiss. Si Naning seneng banget karena dia belum pernah ngelihat pohon edelweiss. Mereka petiklah bunga-bunga itu. Terus si Utis bilang, "Lah, bukannya ada yang bilang kalau edelweiss ini mekarnya di bulan Desember ya? Kok sekarang April udah pada mekar?" Encam menjawab, "Nggak tahu dah, yang penting kita petik dulu ini, lumayan buat dibawa pulang." Habis itu mereka melanjutkan perjalanan turun. Akhirnya mereka ngelihat ada rongga kayak jalur air untuk mereka turun. Mereka langsung memutuskan mengikuti rongga itu, terus berjalan mengikuti rongga tersebut makin dalam. Akhirnya mereka naik ke arah kiri dan di situ mereka nemuin kayak rumput gajah, rumput gede-gede gitu, banyak banget, luas. Akhirnya mereka lewat situ terus jalan. Yang awalnya rumput itu hanya sekaki, dan semakin mereka berjalan, semakin mereka sampai di tengah-tengah, rumput itu makin tinggi. Melihat itu, si Naning berinisiatif untuk naik ke pohon untuk melihat keadaan kedepannya gimana. Setelah Naning naik ke pohon, Naning berteriak, "Mundur, mundur, putar balik." Akhirnya mereka tanpa pikir panjang langsung putar balik kembali ke rongga tadi. Kenapa Naning minta balik dan kenapa Naning inisiatif untuk naik ke pohon? Ternyata Naning bilang sebelum menaiki pohon itu Naning nginjak sesuatu licin yang teksturnya seperti ular. Makanya Naning naik pohon dan ngelihat situasi ke arah depan. Karena tidak memungkinkan, akhirnya Naning berteriak ke teman-temannya untuk menyuruh mereka putar balik dan kembali ke rongga. Sesampainya ke rongga, mereka cari jalan lagi, yang mana mereka sampai di kayak di mana banyak pohon-pohon besar, yang kalau orang berempat pegangan terus meluk pohon itu gak bisa kepeluk karena saking besarnya pohon itu. Langit mulai gelap, mereka juga masih berada di hutan belantara, yang kondisinya mereka pun gak tahu itu jalurnya benar atau enggak. Jadi mereka memutuskan untuk mencari tempat yang layak untuk ngediriin tenda dan terpaksa harus bermalam di sana. Mereka mulai bangun tenda dan duduk santai karena mau makan mau nyamil pun logistik sudah habis. Di sela-sela mereka ngobrol, si Utis pergi ke belakang tenda untuk kencing. Pas kencing itu, si Utis ngelihat di sana, di bawah sana itu ada perkampungan warga. Akhirnya Utis manggil teman-temannya, "Oi, sini dah cepetan, coba lihat ini." Mereka bertiga langsung bergegas menuju ke belakang tenda, dan benar yang mereka lihat itu ada perkampungan di bawah sana. Hati mereka langsung senang karena mereka sudah kehabisan makanan. Mereka berpikir besok langsung turun ke sana, kurang lebih bisa ditempuh waktu 2-3 jam. Mereka bisa sampai ke rumah warga dan bisa makan di sana. Setelah itu mereka langsung masuk ke tenda dan langsung tidur. Paginya mereka terbangun dan bergegas melanjutkan perjalanan. Mereka packing barang-barang dan betapa kagetnya mereka
Karena yang semalam mereka lihat perkampungan, paginya ketika mereka lihat lagi, ternyata perkampungan itu tidak ada. Yang mereka lihat hanyalah pohon-pohon besar yang rimbun. Disinilah mereka mulai merasa aneh dan merasa kalau mereka tersesat. Tapi mereka tetap melanjutkan perjalanan. Mereka terus menyisiri tebing-tebing itu dan mereka sambil mencari jalan yang benar-benar bisa menuju ke arah Linggarjati. Tiba-tiba si Peking ngomong dengan nada yang sedikit lantang. "Buang itu bunga, jangan-jangan gara-gara bunga ini kita diikutin, disesatin oleh setan keder." Encam sempat bilang ke Utis kalau sebelumnya itu si Peking ngerasa diikutin sosok di belakangnya. Akhirnya mereka buang bunga edelweissnya sambil kayak semacam minta maaf atas apa yang mereka lakukan. Habis itu mereka lanjut jalan terus. Kebetulan di depan itu Encam sama Peking. Mereka berdua di depan mencari jalur dan membukakan jalur untuk menuju ke bawah. Mereka jalan pelan-pelan, makin kesini jalurnya makin rapat. Tiba-tiba Encam teriak, "Break, break!" Yang lain pada bingung kenapa Encam minta break, karena mereka baru aja jalan. Dan mereka baru sadar ternyata yang mereka injak itu bukan tanah, melainkan akar-akar yang rimbun dari pohon besar. Sedangkan posisi itu Encam ada di depan, barisan paling depan, yang dimana waktu Encam melihat ke bawah itu langsung jurang. Jadi akar-akar itu ketutup daun-daunan. Makanya mereka langsung break, tidak melakukan pergerakan karena takutnya salah langkah dan bisa langsung jatuh ke jurang. Mereka langsung memutuskan untuk mundur, cari jalur yang aman, cari pijakan yang aman dengan langkah mereka pelan-pelan. Karena memang kondisi mereka berada di ujung tebing. Setelah itu mereka kembali lagi mencari jalur lagi. Singkat cerita, mereka sampai di hutan kering. Di hutan ini mereka bertemu dengan burung yang pas mereka di puncak kemarin itu burung menghampiri mereka. Cuman waktu di hutan kering ini burungnya datang dengan jumlah yang banyak. Untungnya burung ini jinak. Kalau misal burung ini liar, mungkin jika diserang oleh burung-burung itu mereka berempat tidak sanggup melanjutkan perjalanannya. Di sini satu persatu dari mereka merasa sedikit takut dan khawatir karena mereka masih belum jelas posisi mereka sekarang itu ada di mana. Akhirnya mereka istirahat dan si Naning iseng kayak ngobrol sama burung ini. "Burung, kita kan temen, bantuin kita dong cariin jalur arah pulang ke rumah kita." Dengan nada yang sedikit menghibur diri sendiri dan teman-temannya agar tidak terlalu khawatir dan cemas akan keadaan mereka. Setelah itu mereka lanjut perjalanan menyusuri hutan kering. 1,5 jam akhirnya mereka keluar dari hutan kering dan masuk ke hutan rimbun. Istirahatlah mereka di sini. Badan mereka lemas, lesuh, mental mereka juga down karena memang dari semalam nggak ada makanan persediaan logistik sama sekali. Karena makanan mereka sudah dihabiskan di atas puncak. Karena saking capek dan jenuhnya mereka, Peking sampai punya ide, gimana kalau kita bakar aja hutannya biar orang-orang notice dan mereka nyelamatin kita. Namun semuanya menolak ide gila itu dan mereka memutuskan untuk tetap melanjutkan perjalanan. Mereka masuk lagi ke hutan kering. Jadi modelan hutan di sana itu diselang-seling. Hutan kering, hutan hijau rimbun, hutan kering lagi, hutan hijau rimbun lagi. Anehnya, pas mereka sampai di hutan kering itu, burung datang lagi dengan jumlah yang sama. Yang posisinya nangkring di ranting-ranting. Di pohon itu seolah-olah burungnya lah yang menjadi daunnya. Tapi setelah mereka keluar dari hutan kering, anehnya burung itu perlahan satu persatu menghilang.
Namun mereka menghiraukannya, mereka tetap melanjutkan perjalanan mereka masuk ke hutan yang rimbun. Di tengah perjalanan mereka istirahat sambil kayak nyari buah yang memang bisa dimakan. Karena memang perut mereka benar-benar kosong. Tidak lama dari itu mereka dengar suara aliran sungai. Akhirnya mereka bergegas menuju ke sumber suara. Ternyata mereka ketemu dengan air terjun, yang dimana sebelumnya sudah 2 kali mereka bertemu dengan air terjun yang sama. Di sini langit sudah mulai gelap dan mereka berprinsip tidak mau melanjutkan perjalanan di malam hari. Karena memang tidak tahu arah jalurnya benar aman atau enggak. Akhirnya mereka memutuskan untuk bangun tenda di area situ dan bermalam di situ. Karena memang persediaan makanan benar-benar habis dan tidak ada yang bisa dicamil, mereka langsung memutuskan untuk tidur. Tengah malam tiba-tiba Naning teriak sejadi-jadinya. Badannya gemetar, kondisi Naning kayak orang ketakutan. Encam, Utis, dan Peking bangun dan mencoba nenangin si Naning dan ditanya, "Kenapa Ning? Lu kenapa?" Tanya si Encam. Naning menjawab, "Pokoknya malam ini jangan ada yang tidur." Akhirnya mereka berempat hanya bisa pasrah dan berdoa dan tidak tidur sepanjang malam. "Kalau kami memang masih bisa diselamatkan, selamatkanlah kami dan temukan kami kepada warga sekitar, agar kami bisa pulang dengan selamat ke rumah," ucap si Encam. Keesokan paginya di hari ketiga mereka packing dan melanjutkan perjalanan untuk mencari jalan pulang. Di tengah-tengah perjalanan itu barulah si Naning memberanikan diri untuk menceritakan kejadian semalam. Ternyata semalam itu si Naning dihampiri nenek-nenek rambut panjang dan kukunya panjang dengan membawa tongkat, dan pakaian si nenek ini aneh, kayak pakai daun pisang yang sudah kering. Kata si Naning, nenek ini mau makan kita berempat. Begitu kesaksian si Naning. Singkat cerita, mereka kembali bertemu dengan air terjun. Cuman air terjun ini beda dari yang sebelumnya. Di sini kayak ada jalur air persis kayak perosotan, yang mana jalurnya itu sangat curam ke bawah. Tidak ada jalur lain selain itu. Jadi mau tidak mau mereka harus turun melewati jalur air itu. Yang mengawali turun si Encam dengan berbagai cara akhirnya berhasil. Dilanjut dengan yang lainnya. Pas giliran si Utis, dia terpleset dan jatuh ke bawah. Kepalanya kebentur, alhasil darah keluar dari kepala Utis. Akhirnya mereka menangani kepala si Utis dengan peralatan yang ada. Sedangkan kaki dan tangan Naning, Encam, dan Peking juga keluar darah dikarenakan waktu perjalanan menuruni air terjun itu. Karena pas menuruni air terjun yang jalurnya curam ke bawah, mereka benar-benar tidak menggunakan alat-alat safety. Jadi mereka pure menggunakan tangan kosong. Setelah turun, mereka langsung menyisiri sungai dan tiba-tiba hujan datang. Akhirnya mereka menepi di dekat tebing untuk melindungi diri mereka dari hujan. Singkat cerita, hujan sudah reda dan mereka melanjutkan perjalanan menyisiri sungai itu. Yang akhirnya mereka dihadapkan dengan jalur sungai yang bercabang. Jadi mereka membagi tim, ada yang ke arah kanan dan ada yang ke arah kiri. Ternyata mau ke kanan ataupun ke kiri sama aja jalurnya, nanti tembus menjadi satu jalur. Di tengah itu si Encam tiba-tiba ngelihat ada tenda dan di sebelahnya kayak ada orang lagi bungkuk pakai jaket. Tapi di sini mereka tidak menghiraukan itu karena mungkin mereka sudah capek dan takut ada apa-apa. Jadi mereka memutuskan untuk melanjutkan perjalanan. Sambil berjalan si Utis bernazar, "Jika memang saya dikeluarkan dari hutan, saya akan berpuasa Senin Kamis." Setelah itu akhirnya mereka bertemu dengan hutan pinus. Nah,
Ini akhirnya kita sampai di hutan pinus. Berarti ada tanda-tanda kehidupan, kata si Encam. Belum selesai dengan senangnya, mereka dihadapkan dengan jalur bercabang yang mana kanan kiri sama-sama hutan pinus. Akhirnya mereka memilih ambil jalur ke kiri dengan perkiraan mereka jalurnya lebih aman. Mereka terus berjalan menyusuri hutan pinus. Tiba-tiba Encam melihat ada ibu-ibu dengan pakaian serba hitam. Tanpa pikir panjang, Encam dan Naning langsung berlari menuju ke arah ibu-ibu itu sambil bilang, "Bu, tolong bu, perut kami kosong, udah 3 hari kami nggak makan." Dengan tatapan tajam, ibu itu bilang, "Kalau untuk makanan saya tidak punya, tapi kalian pergi saja ke arah sana, di situ ada perkampungan warga." Mendengar itu, mereka langsung bergegas menuju ke arah yang ibu bilang itu. Di sepanjang perjalanan itu, perasaan hati mereka mulai tenang karena mereka sudah mulai melewati perkebunan warga. Singkat cerita, mereka sampailah di perkampungan dan mereka berhenti di warung makan. Anehnya, cara orang-orang warung melihat Utis dan kawan-kawan ini sedikit aneh. Utis dan teman-temannya tidak menghiraukan itu, mereka langsung pesan makanan. Kebetulan warung itu prasmanan, jadi mereka langsung ambil sepuasnya. Mereka makan seperti orang rakus, karena memang 3 hari perut mereka tidak terisi makanan sama sekali. Melihat itu, orang-orang di warung makin ketakutan dan keanehan. Mengingat Utis dan teman-teman penampilannya tidak karuan. Tidak mandi 3 hari, kondisinya kotor, kumuh. Ditambah di setiap badan mereka ada bekas-bekas darah. Pantas saja kalau warga sekitar menjaga jarak dan aneh melihat situasi itu. Setelah makan, Utis menanyakan pada ibu penjaga warung, "Berapa bu totalnya semua?" 15.000 aja. "Nggak salah bu, kita ambil nasi sama lauknya banyak loh." "Iya nggak apa-apa, 15.000 aja." Dibayarlah 15.000 sambil nanya buat arah pulang ke terminal. "Bu, ini kalau ke arah terminal naik apa ya?" "Naik mobil bak ini bisa. Kebetulan di depan warung juga ada mobil bak yang buat kendaraan warga setempat untuk turun ke bawah." "Bisa," jawab si ibu itu. Singkat cerita, naiklah mereka ke mobil bak itu dan kebetulan di mobil itu ada beberapa orang juga yang ikut naik. Kejadiannya juga sama, orang-orang yang ada di mobil bak itu tidak ada yang berani tanya ataupun ngajak ngobrol mereka. Di tengah perjalanan, akhirnya ada satu kakek-kakek yang berani nanya ke mereka dengan suara pelan, "Ujang ini dari mana?" "Kami dari puncak Gunung Ciremai, kek," jawab si Utis. "Ujang aslinya mana?" "Rumah kami di Bekasi, kek." "Tujuan kalian di sini sebenarnya apa?" Mereka kaget mendapat pertanyaan itu karena niat mereka hanya mendaki. Akhirnya mereka menjawab, "Tujuan kami mendaki, kek, karena kami pencinta alam, suka nuansa alam." "Saya dari kecil sampai setua ini belum pernah ke puncak Ciremai. Kok kalian jauh-jauh datang ke sini hanya untuk ke puncak Ciremai? Pasti ada maksud lain." "Enggak, kek, emang kami suka alam, kami pencinta alam." Akhirnya si kakek menjelaskan kenapa orang-orang sekitar memandang dan memperlakukan mereka dengan sangat aneh. "Jadi gini deh, kenapa orang-orang kayak gitu ke kalian? Karena memang menurut kami orang yang naik gunung itu tujuannya satu, nyari ilmu, cari wangsit. Dan jarang juga orang bisa selamat setelah nyasar di Gunung Ciremai." Utis dan teman-temannya ini termasuk orang beruntung yang bisa selamat dan pulang ke rumah. Singkat cerita, mereka sampai di terminal. Mereka turun dari mobil bak.
Ketika mereka mau menuju ke bis, di sepanjang jalan orang-orang menatap Utis dan teman-teman dengan pandangan yang sama. Karena dipandang seperti itu, mereka juga ngerasa kurang nyaman. Akhirnya mereka memutuskan tidak naik bis di terminal. Mereka memilih untuk menunggu menjauh dari terminal. Sambil menunggu, satu persatu dari mereka cerita pas kejadian di Ciremai. Naning cerita kalau si Naning sudah dimimpiin kalau mereka bakal tersesat di situ dalam waktu 3 hari. Akhirnya bis pun datang, mereka pun langsung naik. Ketika naik ke dalam bis, pandangan orang-orang tidak berubah, tetap aneh. Tidak lama dari itu ada ibu-ibu naik dan berani duduk di dekat si Encang. Ibu-ibu itu nanya, "Ini bisa turun di Cikarang ya?" "Bisa kok, nanti kenaiknya juga bilang." Singkat cerita, bisnya sampai di Cikarang. Dan anehnya, ibu-ibu itu nggak turun. Sampai masuk ke tol, ibu-ibu itu masih tetap berada di dalam bis. Karena mereka tidak mau kebablasan jauh dari rumah mereka, akhirnya mereka minta sopir untuk turunin mereka di tengah-tengah tol. Sopirnya menolak karena memang tidak boleh berhenti tiba-tiba di tengah tol. Akhirnya sopirnya pelanin laju bisnya dan mereka loncat dari bis itu. Tiba-tiba Encam teriak, "Bukan orang, dia bukan orang," sambil nunjuk ibu-ibu tadi. Dan posisi itu ibu-ibunya masih melototin kita. Waktu Utis nanya ke Encam cuman bilang, "Pokoknya dia bukan orang." Sampailah mereka ke rumah masing-masing dan bertemu dengan keluarga mereka. Akhirnya 4 orang ini yang sempat hilang 3 hari di Ciremai bisa pulang dengan selamat, meskipun banyak hal-hal yang di luar nalar menghantui mereka. Sebenarnya cerita ini tidak sampai di sini karena Utis dan teman-temannya masih mengalami hal-hal yang aneh ketika mereka sampai di rumah. Karena dari narasumber lebih menyarankan untuk membaca bukunya. Mas Utis sudah menulis cerita beliau di buku dan sudah diterbitkan. Jadi saran Mas Utis, jika ingin lebih lengkap dan lebih jelas, kalian beli bukunya di Instagramnya Mas Utis. Kalian bisa langsung DM beliau. Itulah kisah hilangnya 3 hari pendaki dari Bekasi. Dan pelajaran yang bisa kita ambil dari pengalaman mereka, jangan berangkat kalau tidak ada restu dari orang tua. Dan jangan sombong dan neko-neko jika di tengah alas atau di tengah-tengah hutan. Dan jangan juga mengambil yang bukan milik kita, termasuk bunga edelweiss tadi. Jadi itulah pesan yang bisa disampaikan di cerita ini. Buat kalian yang punya cerita atau punya kejadian yang mistis ketika kalian mendaki, bisa hubungi kami, DM kami di Instagram, ataupun bisa langsung datang ke sini untuk menjadi narasumber. Jangan lupa juga kalian untuk like, komen, dan subscribe untuk dukung terus channel ini. Dan terima kasih juga sudah menonton sampai akhir. Sampai jumpa di video selanjutnya.